Halo semua, kita mulai dengan 3 angka yang terjadi minggu ini. Bukan proyeksi, bukan prediksi, ini adalah fakta yang terjadi. Rupiah baru saja mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah di 18.036 per dolar Amerika. IHSG ditutup di 5.594, anjlok lebih 4% dalam sehari. Dan tiap hari kita membuang duit 1,2 triliun. Bukan untuk infrastruktur, bukan untuk rumah sakit, bukan untuk jalan, tapi untuk program makan siang. Setiap hari 1,2 triliun. Program MBG ini menghabiskan 268 triliun dalam anggaran 2026 saja. Dan sebagai perbandingan itu hampir 3 kali lipat anggaran Kementerian Kesehatan. Di atas kertas, program ini mulia, memastikan anak-anak sekolah mendapatkan gizi yang cukup. Tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Ribuan kasus keracunan massal dilaporkan dari berbagai daerah, lebih dari 4.000 titik distribusi sudah dihentikan sementara ya karena gagal memenuhi standar. Dan setiap hari diperkirakan 20% makanan yang disiapkan itu terbuang sia-sia, setara dengan 200 miliar yang menjadi sampah setiap hari. Lalu ada pula Koperasi Desa Merah Putih. Sejak Februari 2026, pemerintah mewajibkan 58% dari seluruh dana desa, yaitu sekitar 34,5 triliun, dialihkan untuk membiayai koperasi ini. Artinya apa? Desa-desa di seluruh Indonesia kini hanya punya 42% atau kurang untuk kebutuhan yang lain, BLT, warga miskin, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan lain-lain. Banyak kepala desa yang sebenarnya menolak. Ya, banyak juga yang bertanya, gedung koperasinya belum ada, baru dibangun, mengapa dananya sudah harus di-store? Tidak ada RAB yang cukup transparan, tidak ada penjelasan publik yang memadai, proses pembuatannya juga disinyalir tidak transparan. Di tengah semua ini, rupiah terus terseret ke bawah. Investor membaca sinyal yang mungkin dibaca oleh kita semua, ketidakpastian kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan belanja besar yang tidak pas. Ketika kepercayaan melemah, modal pergi. Ketika modal pergi, rupiah jatuh. Ketika rupiah jatuh, harga barang-barang naik. Dan pada akhirnya yang paling merasakan bukan para pejabat yang merancang program-program itu, tapi kita semua. Di kasir minimarket, di pompa bensin, di meja makan kita semua. Harga-harganya jadi naik. Dan Indonesia saya kira memang tidak kekurangan sumber daya. Betul, masih tangah, masih fundamental, masih bagus. Tapi yang kita alami sekarang adalah krisis kepercayaan, krisis tata kelola, dan krisis keberanian untuk berkata ada kebijakan yang salah dan keliru sehingga harus dikoreksi.